Assalamualaikum, kontraktor bangunan modern minimalis. Kembali lagi di channel kami Didi Konstruksi. Sekarang ini kita akan mereview teman-teman salah satu proyek kami, yaitu proyek rumah 2 lantai. Konsepnya itu modern minimalis tapi temanya tropis teman-teman. Kenapa tropis? Nah, tropis bisa dilihat dari material yang digunakan, karena tropis itu cenderung ke alam teman-teman, dan banyak ruang yang sengaja dibikin los lebar teman-teman tanpa penyekat. Nah, itu salah satu ciri-ciri dari rumah dengan tema tropis. Sekarang kita review untuk tampak fasadnya teman-teman. Nah, kita menggunakan paketnya ini menggunakan batu alam ini dengan finishing di epoxy teman-teman, glossy ya, jadi biar terlihat mengkilap. Terus ada sentuhan tanaman-tanamannya biar kesan alamnya sangat kental. Terus untuk ini ada seolah-olah ini kayak seperti gapura ya teman-teman, tapi nggak gede banget. Dan ini dari kayu jati, kayu solid teman-teman, bisa dilihat. Terus karena klien minta untuk warnanya sendiri mix dari 2 warna, yaitu putih sama abu. Lalu untuk tekstur kayunya itu ya benar-benar menggunakan kayu biar kesan, balik lagi ya, kesan naturalnya itu terlihat. Sekarang kita review ke dalam. Ini kanopinya menggunakan CWF teman-teman. Yuk kita masuk. Sekarang kita berada di ruang tamu. Nah, ruang tamunya memang tidak besar karena kita klien sendiri ingin mengutamakan ruang keluarga, dan kebetulan di tengahnya itu ada taman. Jadi tanpa atap ya teman-teman, jadi kayak void gitu nanti. Untuk dinding teman-teman, dinding karena balik lagi biar terkesan natural, ini kita dindingnya menggunakan GRC, lalu finishingnya dengan cat eksterior, lalu ditarik teman-teman. Nah, ditarik, istilahnya kayak diginian tuh, ditarik teman-teman. Jadi biar kayak cuman dinding, finishingnya aci, padahal ini kita menggunakan GRC ya, tetap dinding lalu ditempelin dengan GRC. Terus ada permainan lampu gantung ini teman-teman. Ini juga ada nih, biasa di kafe-kafe, coffee shop itu banyak. Terus ada permainan ceiling, ini drop ceiling. Terus penutupnya untuk atasnya itu menggunakan PVC dengan looknya itu look seperti kayu. Dan untuk tinggi tiap pintu teman-teman, ini ceilingnya tinggi, pintunya juga mengikuti, jadi hampir 3 meter teman-teman untuk tinggi pintunya sendiri, dan lebarnya hampir 1 meter lebih teman-teman. Dan ini kayu solid teman-teman. Terus karena tren sekarang itu kalau handle-nya itu bukan handle yang biasa, tapi smart handle-nya, jadi tinggal pakai jari. Terus yang sisi ini kita menggunakan keramik dengan motif bata merah atau bata expose. Langsung kita menuju ke ruang keluarga. Nah, kembali lagi,
konsep rumah tropis, yaitu banyak ruangan yang besar tanpa ada sekat teman-teman. Jadi memang diloskan gitu. Nah ini kayak mezanin ya, bisa dibilang ini mezanin. Nah ini mezanin untuk lantai 2-nya. Terus di ruang keluarga ini kita menggunakan untuk lantainya ini ya teman-teman, bisa dilihat. Nah ini menggunakan granit teman-teman, granitel dengan ukuran 120. Dengan ukuran 80 ini teman-teman. 80. Terus di dindingnya kita ada granit asli teman-teman. Ini ukuran slab. Ini ukurannya waktu itu 2 kali 1,5 teman-teman. Jadi ini butuh 3 slab waktu itu pengiriman. Dan dindingnya tetap menggunakan GRC. Sampai situ teman-teman. Terus atapnya PVC, mainan drop ceiling. Nah ini yang saya maksud tadi, konsep rumah tropis, yaitu biar ruangan itu terkesan luas teman-teman. Jadi kita menggunakan pintu, ini pintu ya sliding gitu teman-teman, tapi ini bisa dibukanya lipat. Ini materialnya kaca biar taman itu bisa terlihat dari dalam. Nah, itu. Ini aluminium. Lalu di dalam ruang keluarga ini langsung akses ke dapur. Nah, ini kitchen setnya, teman-teman. Untuk tabletopnya menggunakan granit hitam. Terus untuk dindingnya menggunakan keramik motif. Untuk bahan dari kitchen setnya sendiri kita menggunakan multiplex. Terus ada permainan warna ya, warna HPL kayu dengan warna biru tua, biru laut lah teman-teman. Terus ini juga ada akses untuk ke lantai 2 biar lebih cepat. Biasanya sih untuk pembantu ya, akses dari pembantu, karena di atasnya itu langsung kamar pembantu. Oke, kita review tamannya dulu. Nah, ini teman-teman, ini tamannya. Karena tadi malam habis hujan, jadi masih ada bekas airnya, air hujan. Ini untuk lantainya kita menggunakan decking dari kayu, ini teman-teman. Bisa dilihat kan, naturalnya itu kena banget. Terus di tamannya sendiri, ini ada dindingnya itu kayak istilahnya sebagai point of interest dari taman ini. Jadi itu nanti kolam ikan, terus di dindingnya itu ada profilan. Jadi itu tadi point of interest dari taman ini sendiri, teman-teman. Itu banyak dari batu andesit, ya, batu andesit, sama atau batu candi, teman-teman. Terus bagian sini untuk ceilingnya ada permainan kayu. Jadi kayak kayu reng gitu, semisal teman-teman tahu di kayu reng itu biasanya terdapat di rangka atap, teman-teman. Terus untuk dindingnya masih menggunakan keramik dengan motif bata expose. Terus ada permainan lampu kantungnya. Terus untuk sisi-sisi itu ada tanaman
namanya tanaman apa itu saya lupa. Oke, ini gudang teman-teman. Jadi penyimpanan seperti gas nanti di sini. Oke, untuk pintunya sendiri kayu solid teman-teman, tapi ada permainan garisnya diagonal biar tidak kaku teman-teman. Langsung kita ke kamar mandi. Nah, ini kamar mandi lantai bawah. Ini karena ada pemadaman listrik teman-teman, jadi nggak nyala, tapi it's okay ya. Ini ada wastafel di dalam kamar mandi ini. Ini ukuran 2,5 kali 1,5 teman-teman. Wastafelnya, top table-nya ini menggunakan granit. Kalau teman-teman perhatikan ini sama dengan granit yang ada di ruang keluarga tadi. Terus WC duduk, terus ada kaca tempered untuk sebagai pembatas dari shower sama klosetnya. Ini kayu solid teman-teman. Oke, kita langsung, oh ya, ini keramik dengan motifnya itu bata putih teman-teman. Keren kan? Jadi kebetulan klien kita ini seorang konsultan dan istrinya adalah pengusaha bunga. Nah, ini adalah ruang kerja teman-teman. Ini ruang kerja, lantainya menggunakan granit dengan motifnya, ini termasuk granit hitam teman-teman ya, granitel motif hitam dengan finishing doff. Jadi kesannya kayak rambatan, teman-teman tahu ya. Terus di salah satu dindingnya menggunakan kaca biar bisa melihat taman teman-teman. Intinya itu biar tidak stres ya dalam bekerja. Terus masih ada permainan drop ceiling dengan plafonnya itu gypsum, lalu finishingnya itu atapnya menggunakan PVC motif kayu. Oke, lantai bawah sudah, sekarang kita menuju ke lantai atas. Kan ini tangga dengan model U teman-teman. U. Ini kayu solid. Terus ada untuk railingnya menggunakan stainless, lalu masih dilapisi dengan kaca tempered. Ini tebalnya 0,8. Nah, kita berada di lantai 2 masih dengan permainan granit doff 60 kali 60, lalu ada permainan keramik. Jadi biar tidak monoton teman-teman. Jadi ada kesan klasiknya teman-teman. Lalu tetap saja karena rumah tropis ya teman-teman. Jadi biar kesannya luas, maka salah satu hal yang bisa dimaksimalkan untuk dinding, kita menggunakan kaca. Jadi kaca biar pandangan itu luas keluar. Terus dari sini kita bisa melihat lantai bawah karena ini mezanin fungsinya. Oke. Kita ke kamar utama. Nah, ya teman-teman, ini kaca. Ini kaca film, jadi biar tidak terlalu panas apabila kondisi sinar matahari pas panas-panasnya. Nah, ini teras depan. Nah, ini pintunya sliding. Ini terasnya kita menggunakan
granit juga, motif kayu parket ya. Nah, ini dari besi holo. Lalu ada permainan Cremona yang berfungsi sebagai seperti kalau di batu alam itu seperti roster, teman-teman. Terus tetap lagi ada sentuhan dari tanaman-tanaman karena ibu sendiri, klien kita itu dia bisnisnya tanaman, teman-teman. Jadi ini teras atau bisa diistilahkan balkon atas ya. Langsung terakses dari kamar utama. Oke, lalu kita ke kamar mandi, teman-teman. Nah, ini di interiornya. Dan ini untuk lantai kamar ini kita menggunakan vinil, lantai vinil dengan motif kayu, teman-teman. Ini lantai vinil dengan motif kayu. Terus untuk rak dari TV ya, rak untuk TV, terus ini rak untuk ya bisa menyimpan tas, terus ini walk-in closetnya, bisa teman-teman lihat, bahan multiplex, terus HPL-nya HPL glossy motif kayu, teman-teman. Nah, di kamar mandinya sangat-sangat natural sekali, eksotis. Jadi teman-teman kalau mandi di sini itu seperti mandi di luar. Kalau di desa itu kayak di dekat sungai, teman-teman. Lantai kita menggunakan batu alam atau batu pecahan batu kali itu, teman-teman. Kalau teman-teman lewat tol, nah yang di samping-samping itu ya seperti itu, teman-teman. Terus dindingnya menggunakan keramik motif bata putih ekspos. Terus ini ada permainan granit juga, granit doff warna hitam. Terus untuk wastafelnya menggunakan granit, tabletopnya di sini menggunakan kayu solid. Terus ada permainan, teman-teman, permainan lampu gantung. Terus kacanya juga kaca yang tidak kotak ya, yang kalau ini kan luwes banget, jadi kesannya nggak monoton. Terus ini dibikin rak juga untuk nyimpan handuk atau sabun dengan perlengkapan mandi, teman-teman. Terus ada transisi ya, kalau ini pas di showernya ada permainan tetap batu cetak, lalu ada dikasih kerikil-kerikil putih. Temboknya ini batu kali tadi tuh pecahan. Lalu atapnya, teman-teman, menggunakan kaca tempered, bisa dilihat ya, tapi seolah-olah kayak loss gitu ya, padahal itu ada kacanya biar pas hujan itu tidak masuk, teman-teman. Gitu konsepnya, konsep alam tropis ya, karena tropis lebih tetap ke alam, teman-teman. Oke, ini kamar utama, lalu kita masuk di kamar kedua. Ini sama ya, dari lantai, terus ceilingnya. Terus di sini untuk rak TV-nya ada permainan, ini ada holo yang diekspos, teman-teman. Jadi biar kesannya itu rangkanya itu kelihatan. Terus bahannya multiplex, dan ini masih, jadi ini kaca, teman-teman, pintu kaca, sliding juga, jadi bisa lihat ke bawah, teman-teman, bisa dilihat. Nah, jadi ini untuk sirkulasi cahayanya. Terus ini walk-in closetnya. Terus ada dinding tanam, maksud saya
almari tanam. Nah, ini untuk kamar mandinya. Bahannya sama, kurang lebih sama. Cuman bentuknya dibikin beda, wastafelnya juga sama. Kalau yang di kamar mandi utama tadi wastafelnya besar, kalau ini kecil. Sekarang kita menuju ke ruang, bisa dibilang ini akses untuk beraktivitas ya teman-teman, bisa buat olahraga di ini. Terus ada, teman-teman bisa lihat nih selingnya, ini besi WF teman-teman, WF. Terus kesannya ini industrial ya teman-teman, industrial, jadi memang sengaja tidak ditutup, jadi benar-benar diekspos. Terus atasnya itu bondex, jadi atas itu balkon, untuk rooftopnya itu dak-dakan ya teman-teman, dak langsung, tapi bawahnya tetap pakai bondex. Dan ini akses ke luarnya, ke bagian atas. Lalu di sini ini area servis. Nah, ini untuk mencuci, nyetrika. Ini kamar pembantu teman-teman. Nah, ini kamar pembantu. Terus ini kamar mandi pembantu. Nah, jadi bisa jemur juga di sini teman-teman. Terus tetap tidak ketinggalan, yaitu tanaman-tanamannya pasti ada, karena kembali lagi karena klien kita seorang bisnismen tanaman teman-teman. Oke, kesimpulannya teman-teman, kesimpulan dari desain rumah ini modern minimalis, konsepnya tropis teman-teman. Lalu jadi tropis itu banyak ruang terbuka, jadi akses untuk sirkulasi cahaya, sirkulasi udara itu benar-benar maksimal sekali, karena tidak jadi meminimalisir penggunaan dari listrik teman-teman. Terus untuk nilai rumah ini teman-teman, ini di angka kurang lebih 2M teman-teman, karena pemilihan dari materialnya itu material yang terbaik semuanya. Jadi di Didit Konstruksi itu ada tiga ya, ada tiga tipe, standar, medium, premium. Untuk standarnya sendiri kita beranjak, kalau untuk satu lantai itu beranjak di angka 2,7 juta per meter persegi. Terus 2 lantai untuk standarnya itu 3,5 juta per meter persegi. Lalu untuk yang sedang, kalau satu lantai kita yang sedang itu 3,5. Kalau 2 lantai yang sedang itu hampir 4 teman-teman. Lalu yang premium beranjak dari 4 juta sampai tak terhingga. Tapi semua balik lagi, perbedaan harga itu tergantung dengan material yang digunakan. Oke, gitu dulu teman-teman. Mudah-mudahan review rumah ini bisa memberikan pencerahan teman-teman tentang rumah tropis itu seperti apa. Lalu apabila teman-teman ada ide atau punya konsep lain, teman-teman bisa menghubungi kami di Didit Konstruksi, dan kita akan selalu memberikan solusi tanpa harus mengamputasi impian teman-teman. Oke, gitu dulu teman-teman. Semoga sedikit ini bisa bermanfaat teman-teman. Salam sehat dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.